Mo yang jelas-jelas sedang marah saat ini, dan dia melampiaskan semua kemarahan yang telah terpendam dalam hatinya sejak lama. Mo Xikong, yang berdiri di seberang Mo Yang, tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang kamu suka adalah urusanmu, jangan memaksakannya padaku. Aku hanya punya kakak Nan di hatiku. Walaupun Murong Yuyan menyuruh Mo Yang menodongkan pedang ke lehernya, dia tidak tampak takut sama sekali dan bahkan langsung berteriak. Hahaha, ya, aku memang menyukaimu. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun, tetapi pernahkah kau menatap mataku? Karena kita tidak bisa bersama saat masih hidup, maka matilah bersamaku. Dalam sekejap, Mo Yang seperti binatang buas, dan dia mengeluarkan raungan ganas ke arah Murong Yuyan. Mendesis. Mendengar kata-kata Mo Yang, para praktisi di sekitarnya langsung memahami pikiran Mo Yang dan tidak bisa menahan napas. Bahkan Huang Tianba dan Yu Xiner menggertakkan gigi dan jantung mereka mulai berdetak kencang. Mungkin satu-satunya orang yang hadir yang tidak memiliki ekspresi sama sekali adalah Mo Xikong. Dalam situasi tegang ini, ia ingin mempertahankan keduanya, tetapi sayangnya, di lautan angin dan guntur, kendalinya tidak dapat mencapai tingkat itu. Ledakan. Namun, pada saat yang menegangkan ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di atas altar. Apa yang sedang terjadi? Perhatian semua orang segera tertuju pada suara gemuruh itu. Bahkan Mo Xikong menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ledakan. Di altar di depan semua orang, gelombang energi gila bercampur dengan kekuatan guntur yang mengerikan terus membombardir, menghancurkan seluruh altar dalam sekejap mata. Mendesis. Dalam sekejap, para praktisi yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Terlalu kuat. Tahukah kau, altar ini mempunyai formasi pertahanan tersembunyi. Bagaimana bisa ia dihancurkan dengan begitu mudah dan brutal? Namun, suatu pemandangan yang menggemparkan dan membuat semua orang tercengang tiba-tiba muncul di saat berikutnya. Tepat di tengah-tengah altar, sosok yang kabur perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Apa maksudmu Lin Nan? Praktisi yang paling dekat dengan altar segera menjerit. Kakak Lin, kakak Nan, menguasai. Hampir pada saat yang sama, Yu Xiner, Murong Yuyan, dan Huang Tianba semuanya berteriak kegirangan. Bahasa Inggris. Namun, ketika Mo Yang melihat Lin Nan benar-benar keluar dari warisan tertinggi, ekspresinya membeku di tempat, bahkan raut wajahnya menjadi sedikit ketakutan. Lin Nan, dia adalah pria mesum yang telah melalui pertarungan sepanjang waktu. Dan karena dia telah berhasil keluar dari warisan tertinggi dan telah melalui waktu yang begitu lama, mungkin hanya masalah waktu sebelum dia menjadi yang terkuat. Hehe, maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama. Pada saat ini, Lin Nan berdiri di altar yang telah menjadi rerun dewa, dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia segera berbicara kepada semua orang. Kesunyian. Pada saat ini semua orang memilih untuk tetap diam. Bukannya mereka tidak mau bicara, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara bicaranya. Saraf mereka sudah tegang saat ini. 4 bulan. Saya tidak menyangka Lin Nan tinggal di warisan tertinggi selama 4 bulan, dan dia bahkan tidak perlu dituntun keluar. Bahkan kepala desa telah menyimpulkan bahwa Lin Nan telah meninggal. Namun, pria mesum itu muncul lagi di hadapan semua orang. Selain rasa terkejut, ada juga rasa tidak percaya. Suasana hati semua orang benar-benar terangsang oleh Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan telah menjadi pusat perhatian semua orang, termasuk Mo Yang. Dia tidak percaya bahwa Lin Nan dapat tinggal di warisan tertinggi dalam waktu yang lama. 4 bulan penuh. Wow, saat berikutnya, semua orang mulai berdiskusi dengan riuh. Sungguh luar biasa, Lin Nan benar-benar keluar. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun di tubuhnya. Ini adalah keajaiban. Ini akan menyenangkan. Mari kita lihat bagaimana Mo yang berakhir. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kelihatannya kepala desa sedang mengalami kesulitan. Suara demi suara memasuki persepsi Lin Nan dalam sekejap, namun dia tidak bergerak sama sekali, malah tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat ke arah Mo Yang. Sepertinya dia dan Murong Yuyan tidak saling mengenal, dan selalu ada tatapan jahat dan bahkan puas diri di matanya. Lin Nan, anak baik, aku tidak menyangka kau bisa keluar sendiri. Sepertinya kau telah menguasai sepenuhnya warisan tertinggi. Lumayan. Mo Xikong menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya berbicara kepada Lin Nan dengan ekspresi gembira. Adapun Mo Yang, dia juga memilih untuk mengabaikannya. Sial, akulah fokusnya. Mo Yang tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya karena semua orang menganggap Lin Nan sebagai fokus. Sebenarnya pada saat ini dia sudah mulai merasa marah. Satu-satunya keyakinan di dalam hatinya adalah jika dia tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya, terutama Lin Nan. Haha. Senior, Lin Nan langsung tertawa keras, lalu melanjutkan.
Panggil saja aku ayah baptis. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Dalam sekejap, ekspresi Mo Xikong yang bersemangat berubah menjadi dingin. Dia segera menyela Lin Nan dan berteriak. Brengsek, bagaimana bisa orang tua ini begitu tidak tahu malu? Setelah mendengar perkataan Mo Xikong, Lin Nan melengkungkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Ayah baptis. Kapan dia mengakui orang lain sebagai ayah baptisnya? Ah, Lin Nan, sekarang kamu sudah keluar, kamu bisa menyaksikan kematian Murong Yuyan dengan mata kepalamu sendiri, hahaha. Melihat Lin Nan tidak memperhatikannya, Mo Yang tiba-tiba menjerit liar, dan akhirnya tertawa penuh kemenangan. Pada saat ini, perhatian semua orang akhirnya beralih dari Lin Nan ke Mo Yang. Ya, Mo Yang sekarang menancapkan pedangnya di leher Murong Yuyan. Sedikit kekuatan saja sudah cukup untuk membasminya di tempat. Bagaimana cara mengatasi situasi ini? Semua orang perlahan terdiam, ingin melihat bagaimana Lin Nan akan menyelesaikan masalah ini. Tuan, orang ini, Huang Tianba jelas-jelas cemas dan segera mulai mengeluh kepada Lin Nan. Akan tetapi, dia hanya mengucapkan setengahnya, dan Lin Nan menyela sisa perkataannya. Desir, tatapan mata Lin Nan akhirnya tertuju pada Mo Yang, namun tatapannya sangat dingin. Pada saat itu, Mo Yang merasa seolah-olah telah menelan bongkahan es di musim dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Kamu bisa basmi diri. Selanjutnya, Lin Nan segera berbicara kepada Mo Yang di bawah tatapan penuh harap semua orang. Bahasa Inggris. Mo Yang tertegun sejenak. Apakah Lin Nan gila? Inisiatifnya jelas ada di tangan Anda, tetapi Anda membiarkannya basmi diri. Apakah Anda bodoh? Dalam situasi ini, jika dia mengerahkan sedikit saja kekuatan, Murong Yuyan tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Sial, apakah Lin Nan bodoh? Dalam situasi seperti ini, di mana Anda memiliki keuntungan yang jelas, hanya orang bodoh yang akan basmi diri. Benar sekali, apakah Lin Nan benar-benar mengira dirinya adalah dewa? Belum lagi Mo yang merasa tidak bisa dimengerti, bahkan saat Lin Nan mengucapkan kata-kata ini, praktisi lain langsung mulai berbicara. Sehat, pada saat ini, Mo Xikong tampak tak berdaya dan mendesah pelan. Di antara para praktisi yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang bisa melihat niat membasmi Lin Nan, jadi dia hanya bisa merasa tidak berdaya. Hahaha, Lin Nan, kamu mencoba membuatku kesal dan pamer. Pada saat ini, Mo yang tertawa terbahak-bahak, lalu meraung marah pada Lin Nan. Itu benar, ketika kata berpura-pura baru saja muncul, para praktisi di sekitarnya tidak mengatakannya dengan keras, tetapi mereka sudah mulai bergumam di dalam hati mereka. Keadaan Lin Nan saat ini jelas hanya pamer. Sudah cukup, Mo Yang. Jika kamu cucuku, mungkin aku akan membiarkan Lin Nan mengampuni nyawamu, tapi, karena kamu keras kepala, biarkan Lin Nan melakukan apa yang dia mau. Tiba-tiba, Mo Xikong berbicara dengan nada serius kepada Mo Yang. Bahasa Inggris. Kali ini, bukan hanya Mo Yang, tetapi semua praktisi di sekitarnya, bahkan Lin Nan tampak tercengang. Jika, cucu, ternyata Mo Yang bukan cucu kandung Mo Xikong, berarti mereka tidak ada hubungan darah. Mata Mo Yang saat ini sebesar lonceng tembaga, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kau berbohong. Aku cucumu. Jika kau membasmiku sekarang, kau harus bersiap untuk mengambil tubuh Yuyan. Mo Yang seperti orang gila, dengan ekspresi ganas di wajahnya saat dia meraung ke arah Mo Xikong. Selama bertahun-tahun, dia telah dibina oleh Mo Xikong, meskipun itu tidak menentu, tetapi keanggunan dalam membesarkannya memang nyata. Apakah benar-benar tidak ada hubungan darah di antara mereka? Aku bahkan belum punya anak laki-laki, jadi kapan cucu laki-laki datang? Mo Yang, tahun itu aku sedang bepergian di dalam kota kekaisaran dan menemukanmu di dekat Gunung Empat Ibel. Kamu masih bayi saat itu. Di usiaku, tentu saja aku tidak bisa menjadi ayahmu, jadi aku membawamu kembali dan mengatakan bahwa kamu adalah cucuku. Mo Xikong menghela napas panjang, lalu menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Mo Yang di depannya. Mendengar ini, mata Huang Tianba menampakkan sedikit keterkejutan, bahkan jantungnya pun mulai berdetak cepat. Ketika Mo Yang mendengar bahwa dia adalah seorang pria sejati, dia tercengang, dan darah di tubuhnya seperti mendidih dalam sekejap. Dia jelas tidak percaya dengan hasil seperti itu, tapi apa yang dapat dia lakukan? Aku tidak menyangka, orang tua, kamu akan seperti ini. Otang pembawa sial, Lin Nan, apa kau mau dipukuli lagi? Panggil aku ayah baptis. Lin Nan agak malu pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka Mo Xikong akan memberitahunya tentang masalah ini, jadi senyum segera muncul di wajahnya dan dia berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Mo Xikong. Sama seperti 2 kali sebelumnya,
dia bersikeras agar Lai Linan memanggilnya ayah baptis. Tidak ada bukti, tidak ada teriakan, tapi kali ini saya tidak punya beban psikologis apapun, saudara. Siapa sangka Lin Nan langsung menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan nada gembira. Siapakah aku? Siapakah aku? Pada saat ini, mata Mo yang telah berubah menjadi merah darah, dan dia memancarkan aura yang ganas, dan segera meraung ke arah semua orang yang hadir. Hehe, nggak apa-apa. Biar aku antar kamu ketemu keluargamu. Mungkin. Desis, desis, desis. Saat Lin Nan berbicara, dia telah melepaskan medan ruang dan segera membungkus Mo yang di dalamnya. Tuan, ampuni nyawanya. Namun, Huang Tianba yang sedang berpikir di dekatnya langsung berteriak saat merasakan kekuatan spasial Lin Nan. Lin Nan tercengang. Huang Tianba selalu membenci kejahatan, terutama karena Murong Yuyan sekarang berada di tangan Mo Yang. Berdasarkan karakternya sebelumnya, dia mungkin ingin mencabik-cabik Mo Yang. Tapi apa yang terjadi kali ini? Mengapa orang ini tiba-tiba memintaku berhenti? Mo Yang, biarkan istri guru pergi, dan aku mungkin tahu pengalaman hidupmu. Tiba-tiba, Huang Tianba berbicara kepada Mo Yang dengan nada yang sangat aneh. Apa? Setelah mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir tercengang. Sial, apa kau benar-benar harus bersikap konyol seperti itu? Kebetulan ini tampaknya agak terlalu jelas. Tidak semudah itu untuk menipuku agar melepaskannya. Mo Yang jelas tidak percaya dengan perkataan Huang Tianba, dan raut wajahnya mulai berubah. Bahkan, karena ia menggunakan terlalu banyak tenaga, bekas merah terang tertinggal di leher Murong Yuyan. Senior, jika tebakanku benar, saat aku menjemput Mo Yang, seharusnya dia mengenakan liontin giok berbentuk naga. Huang Tianba tidak memperhatikan apa yang dikatakan Mo Yang, tetapi berbalik dan bertanya pada Mo Sikong yang tidak jauh di depannya. Apa? Untuk sesaat, Mo Sikong tertegun. Itu benar. Apa yang dikatakan Huang Tianba benar adanya, saat Mo Yang diangkat, memang ada liontin giok berbentuk naga. Tertawa, dia kemudian memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan liontin giok berbentuk naga yang bening dari tempat yang dibawanya. Bagaimana itu mungkin? Memang ada liontin giok berbentuk naga. Apa latar belakang Mo Yang? Wah, kebetulan ini agak keterlaluan. Saat mereka melihat bahwa itu memang liontin giok berbentuk naga, para praktisi di sekitar mereka berteriak kaget dan bahkan wajah mereka berubah sedikit aneh. Semua orang menatap Huang Tianba dengan mata penuh harap, seakan-akan mereka membutuhkan jawaban darinya. Kalian semua keluar sekarang. Apakah kalian masih ingin merahasiakannya? Tiba-tiba Huang Tianba berteriak dengan nada tegas. Apa artinya ini? Bawahan ini memberi salam kepada Tuan Kota Muda. Namun, tepat saat semua orang sedikit terkejut, 7 atau 8 praktisi tiba-tiba keluar dari kerumunan, melihat dalam-dalam, lalu berteriak hormat kepada Huang Tianba. Tuan Kota Muda, orang yang menguasai kota itu adalah Tuan Muda. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, semua praktisi tercengang. Bahkan Lin Nan sedikit bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia tahu bahwa Huang Tianba adalah penguasa muda kota kekaisaran, apa yang terjadi dengan Mo Yang? Melalui kata-kata dan tindakan Huang Tianba, tidak sulit untuk menebak bahwa Mo Yang pasti memiliki hubungan yang erat dengan istana Tuan Kota di kota kekaisaran. Sekelompok hal yang tidak berguna, bawa Tuan Mudamu dan pergilah dengan cepat. Kamu tidak diizinkan untuk muncul di desa di masa mendatang. Namun, yang terbaik adalah membawanya kembali. Huang Tianba menunjukkan sifat tirani alamiah dari seorang penguasa kota muda saat ini. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya yang tegas. Dia segera berbicara kepada 7 atau 8 praktisi Ming. Apa yang sedang terjadi? Semua orang, termasuk Mo Sikong, tercengang. Dia tidak pernah tahu latar belakang Mo Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Huang Tianba akan secara tidak sengaja memasuki desa. Siapakah aku? Siapakah aku? Mo Yang jelas-jelas terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Dia langsung meraung dan hampir gila. Ya, 7 atau 8 praktisi segera setuju dan segera mulai berjalan menuju Mo Yang, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Jangan datang ke sini, Huang Tianba, katakan padaku apa yang terjadi. Melihat para praktisi itu hampir mendekatinya, Mo Yang segera meraung ke arah Huang Tianba, dan tak dapat menahan diri untuk menggenggam pedang di tangannya sedikit lebih erat. Hingga kini, dia masih ragu apakah Huang Tianba melakukan ini dengan sengaja. Jika ini benar-benar jebakan, semuanya akan berakhir ketika dia melepaskan Murong Yuyan. Namun jika tidak, lalu apa latar belakangnya? Tentu saja seseorang akan memberitahumu bahwa saudara-saudara, kerabat, dan wanita di sekitarmu semuanya adalah timbangan terbalikku. Demi Huang Tianba, kamu dapat terus hidup, tetapi itu pasti tidak akan begitu aman dan terjamin. Tiba-tiba, Lin Nan yang tadinya diam,
berbicara, suaranya semakin dingin. Bahkan ada semacam rasa dingin yang menghina di wajah Lin Nan. Fiuh. Saat dia mengucapkan kata terakhirnya, dan Tian Mo yang langsung menjadi seperti bola kempes, dan keluar suara pelan. Ah, hakikat sejatiku, wilayah kekuasaanku. Kehancuran dan tiannya membuat Mo yang menjadi cacat dalam sekejap, tetapi dia segera mengeluarkan raungan, dan bahkan ekspresi di wajahnya menjadi ganas. Dia sudah mulai marah dan siap bertarung sampai mati. Bahasa Inggris. Namun, ketika Mo yang hendak menggorok leher Murong Yuyan dengan pedangnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya seperti membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mo Yang, aku memberimu wajah, bukan? Pop, tepat saat jantung Mo yang mulai berdetak kencang dan dia begitu gugup hingga jantungnya hendak melompat keluar, suara dingin Lin Nan yang seperti hantu tiba-tiba terdengar di telinganya. Seketika itu juga, dia merasakan sakit seperti terbakar pada wajahnya. Keterampilan macam apa ini? Ketika Mo Xikong melihat kemampuan aneh yang ditunjukkan Lin Nan saat ini, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Dia tidak tahu jenis bela diri apa ini, tetapi dia mengerti bahwa jika bukan karena kata-kata Huang Tianba tadi, Mo yang pasti sudah mati sekarang. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, setelah bertahun-tahun bergaul, Mo Xikong masih memiliki perasaan terhadap Mo Yang. Tentu saja, dia tidak ingin Mo Yang mati kecuali benar-benar diperlukan. Lin Nan, sihir macam apa yang kau gunakan? Atau kau sama sekali bukan manusia? Klik. Ah, Lin Nan, kamu tidak akan mati dengan baik. Aku pasti akan membuatmu menyesal, itu pasti. Mo yang baru saja meneriakkan sepatah kata ketika lengan yang mencengkeram pedang erat-erat patah di pergelangan tangan, menyebabkan dia menjerit seperti Nangui yang sedang disembelih. Membawa pergi. Huang Tianba takut Lin Nan akan menyerang Mo yang lagi, jadi dia buru-buru berteriak dengan wajah dingin. Seketika, 7 atau 8 praktisi datang dan membawa Mo yang pergi dari desa. Senior, Mo yang sebenarnya berasal dari istana penguasa kota kekaisaran. Dia adalah putra pamanku, bernama Huang Tianlin. Tahun itu, pamanku menghasut pasukan kota kekaisaran untuk memaksa ayahku melepaskan jabatan penguasa kota. Di tengah kekacauan itu, seorang pelayan di keluarga pamanku mencuri anak itu dan melarikan diri ke Gunung Empat Ibel, bersiap untuk berdagang dengan ayahku. Namun kemudian, pamanku mengetahui berita itu dan menangkap pelayan itu, tetapi anak itu menghilang. Setelah bertahun-tahun melacak, ayahku akhirnya mengetahui bahwa dia ada di desa ini, jadi dia mengirim orang untuk melindunginya. Kemudian, Huang Tianba menceritakan semua dendam yang telah terkumpul selama bertahun-tahun seolah-olah dia sedang bercerita. Astaga, ketika Huang Tianba selesai menjelaskan semua ini, semua praktisi yang hadir tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa latar belakang Mo yang akan seperti ini, dan dia adalah anggota istana Tuan Kota. Ini sungguh luar biasa. Tidak heran, saat itu aku berada di Four Demon Mountains, jadi aku mengambilnya. Aku tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu di dalamnya. Mo Xikong tersenyum tipis, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba tampak lega. Mendengus. Persepsi Lin Nan tertuju pada arah di mana Mo yang pergi, dan dia langsung mendengus dingin. Jika bukan karena Huang Tianba, Mo yang pasti sudah pergi ke alam baka sekarang. Kakak Nan. Baru pada saat inilah Murong Yuyan akhirnya pulih dari pasang surut yang dialaminya, dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Lin Nan. Selesai. Pada saat ini, apa yang terlintas dalam pikiran banyak praktisi yang hadir adalah bahwa Murong Yuyan hendak pergi. Nan hasil yang kau peroleh dari warisan tertinggi cukup bagus, kan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari benak Lin Nan, dan jelas itu adalah Mo Xikong yang bertanya. Lin Nan tidak menjawab, tetapi hanya menatap lelaki tua di depannya dengan ekspresi aneh. Nan gelar ini membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, karena pihak lainnya adalah seorang tetua, Lin Nan tetap mengangguk sedikit. Mo Xikong tidak bertanya kepada Lin Nan apa yang telah diperolehnya. Dia tersenyum tipis dan segera menghilang. Lin Nan segera membawa Murong Yuyan, Yusiner dan Huang Tianba dan pergi dengan cepat. Setelah merapikan sedikit, mereka bertiga akhirnya berjalan keluar desa dan, mengikuti instruksi Huang Tianba, mulai menuju kota kekaisaran. Mengenai periode setengah bulan yang disepakati dengan orang-orang terkuat itu, Lin Nan tidak punya pilihan selain menunggu sampai dia tiba di kota kekaisaran dan kemudian mengirimkan berita kembali. Dengan bimbingan Huang Tianba, kelompok itu akhirnya tiba di kota kekaisaran setelah hampir setengah bulan. Mendesis. Saat melihat kota kekaisaran, bahkan Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Karena keseluruhan kota memiliki suasana yang kuat dan megah jika dilihat dari luar. Selain itu, karena ini adalah satu-satunya kota utama di dalam kota kekaisaran, kota ini dijaga ketat. Alasan Lin Nan datang ke sini adalah untuk menyaksikan ujian terakhir. Di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang, apalagi yang terkuat,
dia bahkan tidak menganggap serius para kultivator di puncak tahap akhir pengendali. Dao yang dipahaminya dalam warisan tertinggi telah melampaui dao apapun di sini. Meskipun lebih rendah dari dao surgawi tertinggi di sini, itu hanya masalah waktu untuk kultivasi. Berhenti. Tepat saat Lin Nan dan ketiga rekannya bersiap memasuki kota, para prajurit yang menjaga kota di kedua sisi segera berteriak padanya. Mendengar suara itu, Lin Nan langsung menyeringai, berhenti, dan menatap penjaga kota yang berdiri di depannya dengan tatapan mengejek. Apakah orang ini buta? Huang Tianba adalah penguasa kota muda, mungkinkah dia tidak melihatnya? Ada apa? Lin Nan tersenyum tipis, namun tidak marah, dan langsung menjawab. Akan tetapi, baru saja Lin Nan selesai bicara, tamparan keras tiba-tiba datang dari wajah prajurit itu. Beraninya kau memukulku. Kepung mereka. Setelah berteriak, prajurit yang menjaga kota itu berteriak keras tanpa melihat. Suara mendesing. Segera setelah itu, penjaga kota di kedua sisi mengepung Lin Nan dan 4 orang lainnya, dan tampak siap bertempur. Bahkan pedang di tangan mereka telah terhunus, dan aura energi tajam segera terisi. Pergilah kau dari sini. Apa kau mencoba mempermalukanku? Detik berikutnya, suara berat Huang Tianba tiba-tiba datang dari antara keempat orang itu. Bahasa Inggris. Mendengar suara yang familiar ini, penjaga kota yang baru saja ditampar wajahnya oleh Huang Tianba tercengang, bahkan wajahnya pun menjadi gugup. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan wali kota muda itu. Huang Tianba belum kembali selama berhari-hari, jadi mereka tidak memperhatikannya. Tuan kota muda, kau kembali. Ketika melihat bahwa itu memang Huang Tianba, prajurit penjaga kota langsung melambaikan tangan kepada prajurit di belakangnya sambil menyeringai, dan juga berkata kepada Huang Tianba. Kalian benar-benar melanggar hukum akhir-akhir ini saat aku tidak ada. Kalian bahkan berani menghentikan tuanku. Lain kali, berhati-hatilah. Ini tuanku, Lin Nan. Kembalinya Huang Tianba ke kota kekaisaran secara alami setara dengan kembali ke tanah miliknya sendiri, di mana ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Halo, kakek. Halo, kakek. Prajurit yang menjaga kota akhirnya mengalihkan pandangannya ke Lin Nan, dan mulai berteriak dengan nada menyanjung. Cukup sekian untuk kali ini. Lain kali, berhati-hatilah. Huang Tianba berteriak dengan marah, lalu membawa Lin Nan dan kedua gadis itu dan berjalan menuju kota kekaisaran. Namun, begitu memasuki gerbang kota, Lin Nan segera merasakan niat membasmi yang kuat datang dari belakangnya. Niat membasmi ini terpancar dari penjaga kota yang baru saja ditegur oleh Huang Tianba. Lin Nan menyadari semua ini, namun tidak berkata apa-apa, bahkan dia tidak menoleh ke belakang. Ini seharusnya masalah keluarga Huang Tianba dan tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, jika dia benar-benar perlu mengambil tindakan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tuan, rumah tuan kota ada di depan. Anda tidak perlu menginap di hotel. Anda bisa langsung menginap di rumah tuan kota. Setelah berjalan cukup lama, Huang Tianba menunjuk ke arah rumah tuan kota yang berdiri di tengah kota kekaisaran tidak jauh di depan dan berkata kepada Lin Nan sambil tersenyum. Gaya, Huang Tianba adalah satu-satunya kultivator berstatus terkemuka yang pernah ditemui Lin Nan. Ketika dia melihat rumah tuan kota, dia tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hatinya. Bagi praktisi, memiliki tempat tinggal saja sudah cukup, tidak perlu pilih-pilih. Lin Nan tidak menolak dan mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai persetujuannya. Wah, siapakah kedua gadis itu? Cek, cantik sekali. Mungkin tuan kota muda itu mendapatkannya dari tempat lain untuk hiburan. Dia kaya dan berkuasa, jadi wajar saja jika ada gadis-gadis cantik yang akan menghampirinya. Kasihanilah kami. Sayang sekali, jika aku bisa memiliki orang kepercayaan seperti itu, aku akan rela mengorbankan 10 tahun hidupku. Berhentilah melamun. Semakin dekat Lin Nan ke istana penguasa kota, semakin banyak pula diskusi yang didengarnya. Saya pikir reputasi romantis Huang Tianba di kota kekaisaran seharusnya menyebar ke seluruh kota, tetapi siapa yang tahu bahwa pria ini hanya berpura-pura. Keamanan di rumah tuan kota cukup ketat, penjagaannya bahkan lebih banyak dari penjaga di gerbang kota. Saat Huang Tianba tiba di gerbang kota, dia langsung merasakan atmosfer yang menyesakkan di udara, yang membuat alisnya sedikit mengernyit. Tuan kota muda, pada saat ini, prajurit yang menjaga gerbang mansion tuan kota telah menemukan Huang Tianba dan langsung berteriak kaget. Apa yang sedang terjadi? Huang Tianba memandang Lin Nan di sampingnya dan segera bertanya kepada prajurit itu. Dia jelas bisa merasakan ada yang tidak beres dengan suasana bahkan para pengawal pun waspada tinggi, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Tuan muda, senang sekali Anda kembali. Tuan kota yang lama sedang sekarat. Prajurit penjaga segera berbicara kepada Huang Tianba dengan nada agak sedih. Dalam sekejap,
Huang Tianba benar-benar bingung. Ia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi di rumah setelah hanya beberapa bulan ia pergi. Terlebih lagi, dia ingat betul bahwa ayahnya Huang Zanlong masih penuh energi sebelum dia pergi. Guru, ikutilah aku. Ketika Huang Tianba mendengar berita itu, dia bahkan tidak bertanya. Dia langsung memanggil Lin Nan dan bergegas maju. Lin Nan, Yu Xiner dan Murong Yuyan segera mengikuti di belakang dan berjalan cepat ke dalam rumah tuan kota. Karena teriakan Huang Tianba, "Tuan," para prajurit yang menjaga tiba-tiba tampak tercengang dan ekspresi mereka sedikit berubah. Bisakah Huang Tianba memiliki master? Tetapi melihat penampilan Lin Nan, dia jelas jauh lebih muda dari Huang Tianba. Apalagi di samping lelaki ini, gerakan-gerakan gemulai dan bentuk tubuh indah kedua gadis itu membuat para pengawal meneteskan air liur. Mengikuti Huang Tianba, mereka segera melewati area kantor di halaman depan rumah tuan kota dan tiba di halaman belakang. Huang Tianba bergegas ke ruang depan secepat mungkin. "Ayah, aku kembali." Begitu dia membuka pintu, Huang Tianba mengeluarkan raungan keras. Namun ketika dia masuk ke dalam ruangan dan melihatnya, dia tertegun. Tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali ayahnya Huang Zanlong yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Di mana para pembantunya? Di mana para penjaga? Mana orang-orangnya? Kemana mereka pergi? Keluar sekarang juga. Melihat kejadian ini, Huang Tianba tiba-tiba menjadi marah, dan langsung mengeluarkan suara gemuruh yang keras, bahkan pada saat ini, niat membasmi yang kuat mulai terpancar di matanya. Ayahku sudah sangat lemah dan tidak ada seorang pun yang melayaninya. Apakah dia masih menjadi penguasa kota ini? Tianba, biarkan aku melihatnya. Dengan persepsi Lin Nan, dia secara alami dapat menemukan beberapa petunjuk yang tersembunyi dalam kegelapan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan langsung di depan Huang Tianba dan berkata dengan ringan. "Ah, guru, tolong selamatkan ayahku dengan cepat." Mendengar perkataan Lin Nan, hati Huang Tianba tiba-tiba bergetar karena kegembiraan dan dia langsung berteriak kaget. Suara mendesing. Pada saat ini, Lin Nan sama sekali tidak menjawab perkataan Huang Tianba, melainkan berjalan langsung ke samping tempat tidur dan menempelkan tangannya di nadi Huang Zanlong. Huang Tianba menatap semua orang dengan ekspresi khawatir di wajahnya saat ini. Dia tidak yakin mengapa ayahnya menjadi seperti ini, tetapi dia memiliki penilaiannya sendiri dalam hatinya. "Paman saya yang melakukannya." Faktanya, saat dia melihat Huang Zanlong, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pamannya Huang Zanhu lah yang bertanggung jawab atas semua ini. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Nyawa ayahku lebih penting daripada apapun. Setelah beberapa saat, Lin Nan yang telah memeriksa denyut nadi Huang Zanlong, akhirnya menarik jarinya dari pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mendesis. Melihat Lin Nan menggelengkan kepalanya, Huang Tianba tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Selesai. Pada saat ini, dia jelas merasakan firasat buruk dalam hatinya. Dia telah melihat kekuatan magis Lin Nan. Jika dia saja tidak bisa berbuat apa-apa, maka ayahnya mungkin benar-benar akan hancur. "Guru, ayahku." Keracunan ditambah kelemahan membuat hal itu sangat sulit diatasi. Sebelum Huang Tianba sempat menyelesaikan perkataannya, Lin Nan memotongnya dan berkata dengan ringan. "Apa?" Pada saat ini, Huang Tianba hampir tidak mempercayai telinganya dan menatap Lin Nan dengan ekspresi terkejut. Lin Nan berkata hal itu sulit dilakukan, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Meski kedengarannya mirip, sebenarnya keduanya adalah penjelasan yang berbeda. "Guru, tolong selamatkan ayahku." Jantung Huang Tianba berdebar kencang saat ini, dan dia segera berbicara kepada Lin Nan dengan suara gemetar. Racun itu sudah menyerang tubuh. Kalau itu adalah seorang alkemis biasa atau praktisi dengan keterampilan medis yang mendalam, sama sekali tidak ada cara untuk mengobatinya. Namun, kebetulan saja gurumu bukanlah seorang alkemis biasa. Wajah Lin Nan tidak menunjukkan banyak ekspresi saat dia berbicara dengan tenang. Brengsek. Mendengar perkataan Lin Nan, Huang Tianba segera memahami arti lain yang terkandung dalam kata-kata tersebut, dan langsung bergumam dalam hatinya. "Sudah malam begini, tapi aku tidak menyangka Tuan masih saja menggodaku." "Menguasai." Huang Tianba berteriak lagi, tetapi diinterupsi oleh Lin Nan. "Keluarlah, membosankan bersembunyi terus-terusan." Kemudian, Lin Nan bicara dengan tenang, juga dengan nada tanpa emosi apapun. Suara mendesing. Tepat ketika Huang Tianba sedikit tertegun, tirai di samping tempat tidur bergerak sedikit, dan dua sosok segera muncul di depan keempat orang itu. "Itu kamu. Apa yang terjadi pada ayahku? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi." Saat Huang Tianba melihat seorang kultivator bertubuh tinggi berusia 40-an atau 50-an di depannya, dia tiba-tiba berteriak. "Huang Zanhu." Benar saja, orang yang berdiri di depan keempat orang itu saat ini adalah paman Huang Tianba, Huang Zanhu.
Dan di belakang Huang Zanhu ada wajah yang dikenalnya. Mo Yang. Benar saja, orang ini adalah Mo Yang yang dikirim kembali sebelumnya. Tak disangka, ayah dan anak ini justru melakukan kejadian seperti itu saat mereka baru saja mengenal satu sama lain. Hal ini membuat Huang Tianba amat geram. Hai, Lin Nan, kita bertemu lagi. Ketika Mo Yang melihat Lin Nan, sepasang mata penuh kebencian tiba-tiba tertuju padanya, dan dia langsung meraung. Dia membenci Lin Nan. Kebencian itu telah merasuk jauh ke dalam tulang-tulangku. Lin Nan lah yang menghancurkan segalanya untuknya. Lin Nan lah yang membuatnya kehilangan satu tangan dan mengubahnya menjadi orang cacat. Akan tetapi, tidak diketahui apakah ia mengalami kemalangan atau keberuntungan sehingga dikirim ke Huang Zanhu di kota kekaisaran. Yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa Huang Zanhu memiliki dahuan jin dan tersembunyi, yang segera memulihkan dantian Mo Yang. Tahukah kamu, ramuan berharga seperti pil emas dahuan adalah harta yang tak ternilai di pasaran. Aku tidak menyangka Huang Zanhu benar-benar memilikinya. Ini adalah berkah tersembunyi. Apakah itu kamu? Huang Tianba hanya memperhatikan Huang Zanhu dan tidak menyadari keberadaan Mo Yang di sampingnya. Ketika dia melihat orang lain dengan jelas, dia mengerutkan kening dan segera berbicara. Awalnya dia mengira Mo Yang setidaknya akan berperilaku baik karena dia hampir kehilangan nyawanya, tetapi dia tidak menyangka bocah itu masih akan seperti ini. Ini aku. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Lin Nan, kau bilang kau seorang alkemis, kan? Hehe, kalau begitu cobalah membuat ramuan. Mo Yang berkata kepada Lin Nan dengan bangga saat ini. Seorang alkemis. Berapa banyak alkemis yang memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Lin Nan? Oleh karena itu, berdasarkan penilaian inilah Mo Yang langsung mengerti bahwa Lin Nan bukanlah seorang alkemis, dia hanya berpura-pura bersikap tenang. Apakah seorang alkemis harus membuat pil? Lin Nan tersenyum tipis dan langsung bertanya balik pada Mo Yang. Alkemis, sebagaimana tersirat dari namanya, adalah gelar terhormat yang diberikan oleh praktisi kepada mereka yang telah mencapai alkimia. Namun mereka hanya memikirkan gelar alkemis, tetapi lupa bahwa seorang alkemis yang berkualitas memiliki pemahaman yang sangat baik tentang farmakologi dan khasiat obat. Dengan kata lain, seorang alkemis yang berkualifikasi juga merupakan seorang praktisi dengan keterampilan medis yang mendalam. Hahaha, kalau sang alkemis tidak membuat pil, menurutmu apakah dia bisa menyembuhkan racun? Astaga, setelah mengatakan ini, Mo Yang ingin menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Sial, bukankah ini sama saja dengan memberitahu Lin Nan bahwa racun yang menginfeksi Huang Zanlong adalah racun Gu? Gelembung besar yang konyol. Pada saat ini, Huang Zanhu mengutuk keras dalam hatinya. Namun, dia tidak menyalahkan Mo Yang, melainkan menatap Lin Nan dengan pandangan menggoda, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Pada dasarnya, para alkemis membuat pil. Ada sangat sedikit kasus di mana seseorang ahli dalam bidang kedokteran, tetapi tidak terlalu baik. Lin Nan masih sangat muda, dan jika menurut deskripsi Mo Yang, kemampuan bertarungnya begitu kuat, tidak mungkin dia bisa menjadi seorang alkemis. Terlebih lagi, racun dalam tubuh Huang Zanlong tidak dapat dihilangkan hanya dengan mengandalkan ramuan ajaib. Mengapa tidak? Tiba-tiba, di mata Mo Yang dan Huang Zanhu yang penuh percaya diri dan menggoda, Lin Nan segera berbicara. Suaranya tenang, bahkan wajahnya tampak menggoda. Haha, karena kamu bisa mengobatinya, maka mulailah. Kita juga bisa mengagumi kekuatan ilahimu. Huang Zanhu hanya mendengar tentang Lin Nan dari Mo Yang, jadi ketika dia melihatnya saat ini, dia tidak merasakan apa-apa, jadi dia langsung berkata sambil tersenyum tipis. Dia berada di tahap tengah alam pengendali, jadi saat menghadapi Lin Nan, dia sama sekali tidak sopan. Pergilah, saudaraku. Apakah kamu perlu melihatku mengobatinya? Namun, pada saat ini, ekspresi Lin Nan tiba-tiba berubah dari tenang menjadi dingin, dan dia langsung berteriak pada Huang Zanhu. Bahasa Inggris. Pada saat ini, Huang Zanhu tercengang. Tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, Lin Nan hanyalah seorang anak muda, yang masih belum berpengalaman. Akan tetapi, pada saat itu, dia jelas merasakan hawa dingin dari telapak kakinya hingga ke pikirannya. Dinginnya seperti hari-hari terdingin di musim dingin, membuatnya merasa seperti tulang-tulangnya menggigil. Ucapkan lagi. Huang Zanhu tiba-tiba menjadi marah. Dia menggertakkan giginya, menatap Lin Nan dengan matanya, dan berbicara hampir kata demi kata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Nan menamparkan wajahnya dengan keras. Rasa sakit yang amat sangat itu langsung membuat Huang Zanhu menjerit memilukan, suaranya pun sangat melengking. Segera setelah itu, pipi Huang Zanhu mulai membengkak. Mendesis. Namun, setelah berteriak, Huang Zanhu tidak melancarkan serangan apapun pada Lin Nan, melainkan tanpa sadar menghirup udara dingin. Bagaimana Lin Nan melakukan gerakannya?
Bahkan sampai pada titik ini, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adapun bagaimana Lin Nan menamparnya tadi, dia sama sekali tidak tahu. Tamparan ini karena sikap tidak hormatmu. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Nan dipenuhi dengan aura mendominasi, dan dia segera berteriak pada Huang Zanhu. Pada saat ini, Huang Zanhu benar-benar tercengang. Meskipun dia mengerti maksud Lin Nan, dia tidak berpikir kalau Lin Nan bersikap tidak sopan. Kultivasinya berada di tahap tengah alam pengendali. Dia adalah salah satu yang terbaik di kota kekaisaran dan bahkan di seluruh laut angin dan petir. Apakah perlu baginya untuk menghormati seorang anak muda seperti Lin Nan? Ucapkan lagi, pergilah. Tiba-tiba, Lin Nan meraung lagi ke arah Huang Zanhu di depannya, dan bahkan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit ganas. Tertawa. Pada saat ini, niat membasmi yang tak terlihat tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Tidak diragukan lagi bahwa niat membasmi itu berasal dari Lin Nan, tetapi Huang Zanhu jelas ketakutan saat itu. Dia merasa tidak mampu menentukan kemampuan bertarung Lin Nan. Dia bahkan tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Lin Nan, dan ekspresi wajahnya sedikit tergerak. Setelah beberapa saat, Huang Zanhu akhirnya mengeluarkan suara yang luar biasa ke arah Lin Nan. Pop, namun detik berikutnya, tamparan keras tiba-tiba datang lagi dari wajah Huang Zanhu. Jejak telapak tangan yang jelas, ditambah tatapan mata Lin Nan yang sudah mati bagaikan abu, membuat Huang Zanhu pun melupakan rasa sakitnya. Pertama kali Lin Nan menyerang, dia terkejut. Tapi bagaimana dengan kali ini? Karena dia takut Lin Nan akan menyerang lagi, dia sudah menerapkan lapisan energi pertahanan di depannya. Meskipun energi pertahanan ini sangat rapuh, namun bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditembus oleh praktisi biasa. Sekalipun rusak, dia akan segera menyadarinya dan menghindar. Namun dia salah perhitungan lagi. Baru setelah Lin Nan menamparkan wajahnya, dan dia merasakan sakit dan bahkan mendengar suaranya, barulah dia bereaksi. Kuat. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan kekuatan kemampuan bertarung Lin Nan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya 2 kali. Tetapi, dalam situasi seperti ini, apakah berbicara omong kosong ada gunanya? Di sisi lain, Mo yang sudah ketakutan setengah mati. Di alam manakah Lin Nan sebelumnya? Kok bisa sekuat ini sekarang? Tahap tengah pengontrol. Awalnya, dia ingin mengandalkan alam kultivasi Huang Zanhu yang kuat untuk menghidupi dirinya. Tetapi sekarang tampaknya semuanya hanya imajinasinya saja. Mo Yang, ayo pergi. Huang Zanhu tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Lin Nan, jadi dia segera berteriak kepada Mo Yang, dan kemudian dengan cepat berjalan keluar ruangan. Bahkan saat dia pergi, dia terus menatap Lin Nan dengan indera spiritualnya, takut kalau Lin Nan akan menyerangnya lagi. Ledakan. Karena pintu ruangan ditutup dari luar, hanya 4 orang termasuk Lin Nan yang tersisa di dalam ruangan. Tentu saja, di antara kelima orang ini, salah satunya adalah Huang Zanlong, yang meridian jantungnya akan terkikis oleh racun. Guru, apakah ini mungkin? Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Lin Nan, masalah ini melibatkan nyawa ayahnya, jadi Huang Tianba tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir pada saat ini. Oh, Lin Nan tersenyum ringan, tidak berkata apa-apa, dan langsung berjalan di depan Huang Zanlong lagi. Tertawa. Segera setelah itu, cahaya lembut tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menutupi tubuh Huang Zanlong. Di dalam tubuhnya, 5 elemen esensi sejati mulai memasuki tubuh Huang Zanlong di sepanjang meridiannya seperti naga berwarna-warni, dan secara bertahap melindungi meridian jantungnya. Meski racunnya sulit diatasi, bagi Lin Nan, itu hanya relatif kurang merepotkan. Panggilan. Akhirnya, setelah sekitar 1 batang dupa waktu berlalu, Lin Nan akhirnya menarik kembali energi aslinya dan menghembuskan napas panjang. Baiklah, tidak akan ada bahaya dalam sehari. Selanjutnya, bersiaplah untuk membuat ramuan. Lin Nan menatap ekspresi Huang Zanlong, lalu berbicara lembut lagi. Kali ini dia akan memurnikan pil detoksifikasi. Namun, karena racunnya terlalu kuat, mustahil bagi Huang Zanlong untuk pulih sepenuhnya hanya dengan pil detoksifikasi. Tetapi Lin Nan tidak khawatir karena dia mempunyai cara lain yang ampuh. Tuan, ruang alkimia ada di sini. Huang Tianba segera mengatakan sesuatu kepada Lin Nan dan berencana membawanya ke ruang alkimia untuk membuat pil. Haha, itu tidak perlu. Tetaplah di sini. Kalian semua akan melindungiku. Siapapun yang datang akan dibasmi tanpa ampun. Tiba-tiba, Lin Nan berbicara tanpa ragu-ragu, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Terutama ketika 4 kata terakhir diucapkan, niat membasmi yang dingin langsung memenuhi seluruh ruangan. Saudara Lin, apakah maksudmu akan ada bahaya? Meskipun Yusiner sederhana, dia telah belajar banyak tentang karakter Lin Nan setelah mengikutinya selama beberapa hari ini, jadi dia langsung bertanya. Adapun Murong Yuyan,
dia memilih tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya harap tidak. Lin Nan tersenyum tipis, ekspresinya kembali tenang dalam sekejap, dan dia segera mengeluarkan tungku alkimia dari cincin lingin. Pil detoksifikasi tidak memerlukan ramuan spiritual khusus, dan dia punya banyak ramuan spiritual, jadi dia tidak perlu mencarinya lagi. Ketika Lin Nan duduk bersila, banyak jenis ramuan spiritual telah ditempatkan di samping tungku alkimia. Tertawa, hampir pada saat dia hendak mulai memurnikan ramuan itu, persepsi abnormal itu langsung terpancar keluar. Ini adalah kota kekaisaran, tempat banyak ahli berkumpul. Dia harus berhati-hati, kalau tidak masuk akal jika dia terbalik di selokan. Saya akan memulainya. Akhirnya, Lin Nan mengucapkan sesuatu dengan lembut, dan segera memasukkan semua ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia. Bahasa Inggris. Huang Tianba hampir ketakutan dengan cara Lin Nan memurnikan ramuan. Bukankah sang alkemis meletakkan ramuan-ramuan spiritual satu per satu ke dalam kuali alkimia? Namun, Lin Nan tidak membedakan urutannya dan memasukkan semua ramuan spiritual ke dalam kuali alkimia sekaligus. Mungkinkah dia sedang memurnikan ampas obat? Tentu saja para alkemis umum yang dikenalnya melakukan hal itu. Namun Lin Nan bukanlah seorang alkemis biasa, karena ia mempunyai persepsi abnormal dan juga telah mempraktikkan mentalitas 5 elemen. Persepsi abnormal dapat merasakan perubahan halus pada setiap ramuan spiritual dalam tungku alkimia. Esensi sejati 5 elemen akan mengendalikan suhu setiap ramuan spiritual sesuai dengan perbedaannya. Tertawa, di bawah tatapan tertegun Huang Tianba, Lin Nan telah mengaktifkan esensi sejatinya dan memadatkan api dan dalam sekejap. Ledakan. Akan tetapi, seperti dugaan Lin Nan, saat Lin Nan mulai bermeditasi, pintu itu tiba-tiba terbuka akibat dorongan energi dahsyat dari luar. Wus wus wus. Huang Tianba, Yu Xiner, dan Murong Yuyan, tanpa ragu-ragu, ketiga orang ini dengan cepat memblokir pintu, dan niat membasmi yang dahsyat segera memenuhi seluruh ruangan. Hehe, apakah kamu ingin membuat pil detoksifikasi? Huang Zanhu berjalan masuk dari pintu sambil tersenyum di wajahnya, sama sekali tidak menanggapi serius ketiga orang itu, dan mengatakan sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika dia melihat pihak lain, mulut Huang Tianba berkedut 2 kali, lalu dia membuka mulutnya dan memarahi. Dia tidak mengerti mengapa pamannya begitu kejam. Apakah benar-benar penting baginya untuk duduk di singgasana penguasa kota kekaisaran? Hei, apa kalian tidak tahu apa yang ingin kulakukan? Hari ini, tidak seorang pun dari kalian boleh pergi. Ada ekspresi menyeramkan di wajah Huang Zanhu, bahkan sedikit seringai. Seluruh tubuhnya langsung dipenuhi energi hitam. Serahkan saja kedua wanita ini padaku. Yang lainnya harus mati hari ini. Pada saat ini, Mo yang berjalan masuk dari luar dengan wajah muram. Matanya yang penuh kebencian menatap Lin Nan, lalu menatap Murong Yuyan dan Yu Xiner dan berkata. Ketertarikan kedua gadis itu terlalu besar baginya. Terlebih lagi, kebencian untuk membalas dendam terhadap Lin Nan juga meningkat dengan cepat. Mo Yang, jangan lupa bahwa Lin Nan lah yang menyelamatkan hidupmu. Murong Yuyan sedikit mengernyit dan langsung berteriak pada Mo Yang. Jika Huang Tianba tidak memohon padanya saat mereka berada di desa, Mo Yang mungkin sudah meninggal sekarang. Mengapa dia masih menentang mereka? Ampuni nyawaku. Kalau bukan karena Lin Nan, bagaimana mungkin tanganku bisa lumpuh? Hari ini, aku ingin memberitahu Lin Nan apa artinya mengalami perubahan nasib. Ketika Mo Yang mendengar kata-kata Murong Yuyan, raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin, lalu dia berteriak keras. Tertawa, hampir pada saat yang sama, kemarahan yang terkumpul dalam hati Mo Yang langsung bangkit. Semangat juang yang membara langsung memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada gunanya bicara lagi. Ayolah, Huang Tianba tumbuh di rumah tuan kota sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami tahu orang macam apa pamannya itu. Dia segera berbicara dan wajahnya berubah muram. Selama bertahun-tahun, dia telah bertahan dan diam-diam meningkatkan kekuatan bertarungnya. Meskipun dia tidak ingin melihat semua ini, tetapi sepertinya apa yang seharusnya terjadi akan tetap terjadi. Dia tidak menyembunyikannya lagi. Semangat juang dalam tubuhnya langsung melonjak. Apakah ini puncak dari akhir zaman kedewaan? Alam Huang Zanhu secara alami jauh lebih tinggi daripada Huang Tianba, jadi dia segera mengetahui alamnya dan mencibir. Tingkat alam ini sama sekali tidak mengancamnya. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sekalipun situasinya sudah mencapai taraf tegang, Huang Tianba masih menyimpan secercah khayalan dalam hatinya, maka ia tiba-tiba bicara pada saat ini. Dia tidak ingin melihat ayahnya dan adiknya berperang. Hahaha, Tianba, tahukah kamu sudah berapa tahun aku menunggu hari ini? Mari kita pergi sekarang. Pikirkan sendiri, apakah mungkin? Setelah Huang Zanhu mendengar perkataan Huang Tianba,
Raut wajahnya tiba-tiba menjadi aneh, tetapi dia hanya berbicara sambil menggertakkan giginya. Ledakan. Sebelum Huang Tianba dapat melanjutkan bicaranya, sebuah energi dahsyat langsung terbentuk di hadapannya dan menghantam dadanya dengan keras. Kuat. Huang Zanhu benar-benar terlalu kuat. Kesenjangan alam membuat Huang Tianba tidak dapat menunjukkan kemampuan untuk melawan sama sekali. Jika Lin Nan tidak memurnikan ramuan pada saat ini, Huang Zanhu pasti akan mati. Tapi bagaimana sekarang? Berdebar. Huang Tianba terjatuh ke tanah saat terkena hantaman kuat itu dan tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Nyeri. Pada saat ini, Huang Tianba merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tianba, aku melihatmu tumbuh dewasa, tetapi aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu dalam pertempuran seperti ini. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau mati dengan cepat. Mengetahui bahwa Huang Tianba bukanlah tandingannya, Huang Zanhu menatap keponakannya di depannya dengan tatapan tegas dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dua tuan, kamu. Huang Tianba berjuang untuk berdiri dari tanah dan berbicara kepada Murong Yuyan dan Yu Xiner di belakangnya. Suara mendesing. Namun, baru setengah jalan dia mengucapkan kata-katanya, dua sosok elok itu langsung meluncur melewatinya. Ledakan-ledakan. Tidak ada fluktuasi energi, tetapi dua ledakan dahsyat terjadi di depan Huang Zanhu dalam sekejap. Pada saat ini, kedua gadis yang menyerang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu saling berpandangan. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan selama berhari-hari karena kehadiran pria mesum Lin Nan di sekitar mereka. Kedua orang itu tidak saling memahami keterampilan dan ranah kekuatan tempur masing-masing. Namun, hanya melalui serangan ini saja, ekspresi terkejut langsung tampak di wajah kedua gadis itu. Tertawa. Setelah saling berpandangan, semangat juang Yu Xiner yang kuat langsung keluar dari tubuhnya, dan dia mulai menerjang ke arah Huang Zanhu di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Huang Zanhu jelas merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah dan bahkan sudut mulutnya mulai sedikit berkedut. Itu adalah warisan surga dan bumi. Gadis ini sebenarnya adalah orang yang memperoleh warisan surga dan bumi. Aku tidak menyangka bahwa dia akan mengambil harta karun kali ini. Pada saat ini, bukan hanya Huang Zanhu yang merasakannya, bahkan Mo yang di sebelahnya juga langsung menunjukkan senyum gembira dan langsung berteriak. Benar sekali, saya tidak menyangka tangan anak saya bisa pulih. Ekspresi Huang Zanhu tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia berbicara dengan penuh semangat. Meskipun dia tahu tentang warisan langit dan bumi, Mo yang tidak mengerti apa yang diwakilinya dan apa pengaruhnya. Ketika Huang Zanhu mengatakan ini, bahkan dia sendiri menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hei, gadis kecil, bahkan jika kamu tidak bisa membasmi Lin Nan kali ini, kamu harus ikut denganku, ayo. Tertawa, Huang Zanhu mengabaikan Mo Yang dan berbicara kepada Yu Xiner sambil tersenyum muram. Hampir pada saat ini, tubuhnya dengan cepat bergegas menuju Yu Xiner. Rusak. Ketika Yu Xiner melepaskan semangat juang yang dihasilkan oleh darah perang kuno, dia tahu bahwa lawan telah mengetahui niatnya. Tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia bahkan memikirkan Lin Nan pada saat ini. Jika hidupnya dapat menyelamatkan nyawa Lin Nan, maka itu sangatlah berharga baginya. Desir. Dalam sekejap mata, Huang Zanhu mengandalkan gerakan cepatnya untuk meraih Yu Xiner, dan segera mengulurkan tangan untuk meraih bahunya. Tidak baik. Tanda-tanda peringatan bahaya melintas di benak Huang Tianba, Murong Yuyan dan Yu Xiner hampir pada saat yang bersamaan. Cek-cek. Huang Tianba dan Murong Yuyan juga langsung melompat ke arah Yu Xiner. Terutama Huang Tianba, tongkat hitam itu langsung muncul di tangannya, dengan energi yang menggetarkan jantung mengalir di atasnya. Getah. Ledakan. Kemudian dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, tongkat hitam itu mengeluarkan bayangan yang tajam dan dalam sekejap mata tongkat itu telah mencapai kepala Huang Zanhu. Jika pihak lain masih bersikeras meraih Yu Xiner saat ini, kepalanya pasti akan terkena tongkat hitam itu. Enyah. Ledakan-ledakan-ledakan. Akan tetapi, di bawah penindasan mutlak di wilayahnya, Huang Tianba tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Saat deru semangat juang meledak, dada Huang Tianba segera dihantam oleh serangkaian energi. Bang, bang, bang. Energi yang kuat melonjak, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Tongkat hitam itu terbang keluar dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Sang Dewi menyebarkan bunga. Pada saat ini, Murong Yuyan telah bergegas menghampiri Yu Xiner dan langsung melompat. Cici-cici. Energi tajam, bagaikan tetesan air hujan, jatuh deras pada Huang Zanhu. Keadaan Murong Yuyan saat ini jelas seperti peri yang sedang menari. Saat gerakan tariannya yang anggun berubah, energi yang mengalir ke arah Huang Zanhu secara bertahap menjadi lebih kuat. Hei,
Hancurkan untukku. Namun, serangan semacam ini mudah bagi Huang Zanhu. Dia hanya mendengus dingin, dan energi sejati dalam tubuhnya mulai melonjak dengan cepat. Klik, klik. Dengan ledakan cepat energi sejatinya, serangan Murong Yuyan seperti menabrak tembok kokoh, hancur dalam sekejap. Mau lari? Enggak semudah itu. Ayo, Huang Zanhu mencibir, dan ekspresinya menjadi lebih muram setelah dia selesai berbicara. Pop, dalam sekejap, telapak tangannya telah terpatri di bahu Yusiner. Ledakan. Yusiner, yang baru saja mengumpulkan energi sejatinya untuk mempersiapkan perlawanan, merasa seolah tersambar petir pada saat ini, dan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan bertarung sama sekali. Nyeri. Pada saat itu, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya diremas oleh suatu energi yang kuat dan sakitnya tak tertahankan. Ah, Yusiner akhirnya tidak dapat menahan rasa sakit yang amat sangat lagi dan menjerit. Selesai. Entah itu Huang Tianba, Murong Yuyan atau Yusiner, setelah menghadapi situasi ini, mereka bertiga tidak dapat menahan pikiran seperti itu di dalam hati mereka. Kekuatan bertarung Huang Zanhu terlalu kuat, dan mereka tidak dapat menandinginya. Kesenjangan dalam wilayah berarti mereka tidak mempunyai peluang untuk membalikkan keadaan. Haha, kedua wanita ini akhirnya menjadi milikku. Melihat pemandangan ini, Mo yang akhirnya berteriak kaget. Wanita yang selama ini dipikirkannya siang dan malam akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Namun, pada saat ini, aroma ramuan yang kuat langsung memenuhi seluruh ruangan. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Mo yang langsung memusatkan kesadarannya pada Lin Nan dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Lin Nan ini benar-benar seorang alkemis? Bahkan Huang Zanhu tertegun sejenak saat mencium aroma harum ramuan itu, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ahli alkimia, jika dia bisa merekrut anak ini untuk kepentingannya sendiri, dia pasti akan mempunyai pengaruh yang lebih besar di kota kekaisaran. Di rumah Tuan Kota, status seorang alkemis tingkat kuning sekarang bahkan lebih tinggi dari Tuan Kota. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya status seorang alkemis yang benar-benar maju di kalangan praktisi. Namun, masih ada keraguan lain dalam benaknya. Jika Lin Nan adalah seorang alkemis, lalu bagaimana Anda menjelaskan kekuatan bertarungnya? Sangatlah mustahil bagi seorang alkemis biasa untuk mempraktikkan alkimia sekaligus kekuatan tempur. Sekalipun Anda seorang jenius, Anda hanya dapat mempelajari satu hal sepanjang hidup Anda. Lepaskan wanitaku. Namun, saat Huang Zanhu dan Mo yang memperlihatkan ekspresi terkejut, Lin Nan sudah berdiri dari tanah, dan dengan santai mengeluarkan 3 pil detoksifikasi berwarna hijau zamrud dari kuali alkimia, lalu berbicara. Bahasa Inggris. Kesadaran spiritual Huang Zanhu sekarang ada di tangan Lin Nan. Pada pil detoksifikasi itu, jelas ada tanda mutu tertinggi, Danyun. Lin Nan, apakah kamu benar-benar seorang alkemis? Huang Zanhu menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia melihat semua ini, dia masih bertanya dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia ragu-ragu. Oh, alkemis, sepertinya aku juga seorang penyuling senjata. Apakah kau ingin memurnikan pil atau peralatan? Berikan aku hadiahnya dan aku akan membantumu memurnikannya. Sambil menjawab Huang Zanhu dengan acuh tak acuh, Lin Nan perlahan berjalan menuju Yusiner. Pemurni peralatan, ahli alkimia, ini omong kosong. Semakin banyak Anda membicarakannya, semakin keterlaluan jadinya. Itu tidak mungkin. Awalnya, Huang Zanhu mengira Lin Nan adalah seorang alkemis, tetapi setelah mendengar perkataan Lin Nan, dia langsung mengumpat dalam hatinya. Meskipun penyuling senjata dan alkemis bukanlah profesi utama sebagian besar praktisi. Tetapi mustahil kedua profesi itu dapat hidup berdampingan. Metode api dan api ki juga sangat berbeda. Jika Lin Nan benar-benar seorang alkemis dan pemurni senjata, maka mustahil baginya untuk berkultivasi hingga ke levelnya saat ini. Dunia, ketika memikirkan hal ini, Huang Zanhu tertegun sejenak. Dia akhirnya menyadari pada saat ini bahwa dia tidak dapat melihat menembus tingkat kultivasi Lin Nan. Berhenti, siapa kamu? Dalam sekejap, Huang Zanhu tiba-tiba mendapat sebuah ide dalam benaknya, wajahnya langsung berubah, dan dia berteriak keras. Berhenti bicara omong kosong, oke. Lepaskan wanitaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Lin Nan memiringkan kepalanya sedikit dan tiba-tiba berbicara dengan nada yang tidak dapat dimengerti. Mendesis. Kalimat ini bagai pisau yang menusuk tajam ke dalam hati Huang Zanhu, membuatnya terkesiap. Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresi Lin Nan, dia dapat dengan jelas merasakan niat membasmi yang terkandung di dalamnya. Itu adalah niat membasmi yang datang dari dalam hatinya, tanpa faktor eksternal lainnya. Anak ini hanya tahu cara pamer. Namun, Mo yang di seberang sana mengetahui sesuatu tentang Lin Nan, jadi dia segera memanggilnya. Dia yakin bahwa sekuat apapun Lin Nan,
dia tidak akan pernah bisa menandingi Huang Zanhu yang berada di level seorang pengendali, jadi dia berkata demikian. Pamer. Setelah mendengar kata-kata Mo Yang, ekspresi Huang Zanhu sedikit berubah dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Benarkah demikian halnya? Akan tetapi, dia jelas merasakan aura pembasmi yang dahsyat keluar dari tubuh Lin Nan. Aura pembasmi ini seolah muncul dari lubuk hatinya, dan tidak ada cara untuk menekannya. Panggilan. Tepat saat raut wajah Huang Zanhu berubah sedikit, Lin Nan tiba-tiba membuka tangannya dan menyerbu ke arahnya bagaikan burung rok yang melebarkan sayapnya. Pengadilan kematian. Huang Zanhu langsung melepaskan beban di hatinya, mengutuk Lin Nan dengan kejam, dan segera mulai mengumpulkan energi sejati yang kuat. Desis, desis, desis. Energi sejati milik alam pengendali melonjak cepat, mengalir deras bagai air terjun, dan merasuki sekujur tubuh Huang Zanhu hanya dalam sekejap mata. Lapisan pertahanan ini adalah pertahanan energi sejati yang unik di alam pengendali. Mustahil bagi praktisi biasa untuk memecahkannya. Ledakan. Namun, pada saat Huang Zanhu merasa puas diri dan penuh percaya diri, energi kuat yang terpancar dari tangan Lin Nan telah menghantam dadanya dengan keras. Klik, suara tumpul disertai suara pecah yang tajam. Mata Huang Zanhu membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tulang rusuknya benar-benar patah karena telapak tangan Lin Nan yang sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat percaya diri dengan tingkat pengendaliannya, tetapi mengapa situasi seperti itu terjadi? Bang bang bang. Huang Zanhu mengalami patah 3 tulang rusuk oleh Lin Nan, namun dia tidak merasakan sakit sedikitpun, malah jantungnya terus berdetak. Dia tidak percaya ini nyata. Tetapi itulah faktanya dan dia tidak punya cara untuk mempertanyakannya. Xin Er, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Lin Nan telah memeluk Yu Xin Er dengan erat di lengannya dan bertanya dengan sedikit khawatir. Yu Xin Er belum mengerti apa yang tengah terjadi, dia hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, kemudian dada bidang Lin Nan telah melindunginya. Keamanan. Pada saat ini, Yu Xin Er sudah mulai bertingkah konyol. Dalam pelukan Lin Nan, dia merasakan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Terlebih lagi, ini juga merupakan kontak dekat pertamanya dengan Lin Nan. Ketika dia bereaksi, wajahnya langsung memerah. Ah, tidak mungkin, Lin Nan, kamu ada di alam mana? Namun, Huang Zanhu di sisi lain menjadi sangat marah. Dia meraung dan segera menanyai Lin Nan. Dia tidak dapat melihatnya, dan dia juga tidak dapat merasakannya. Alam Lin Nan bagaikan lubang tanpa dasar, membuatnya dia tidak dapat mendeteksinya. Meski dia dikatakan kuat, aura yang dipancarkannya hanya setingkat dewa. Tapi kalau kamu bilang dia tidak kuat, bagaimana kamu menjelaskan serangan telapak tangan tadi? Fakta bahwa ia berhasil menembus pertahanan seorang kultivator di alam pengendali tanpa halangan apapun menunjukkan dengan sendirinya bahwa kekuatan bertarung Lin Nan adalah sesuatu yang belum pernah dihadapi Huang Zanhu sebelumnya. Kamu menebak, siapa sangka Lin Nan sedang tidak ingin menjelaskan apapun kepada orang ini saat ini. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Bahasa Inggris. Huang Zanhu tercengang. Pada saat yang sama, jantung Mo Yang di sisi lain mulai berdebar-debar. Awalnya dia mengira bahwa orang yang memiliki kekuatan super setingkat pengendali bisa menjadi ancaman bagi Lin Nan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak mungkin. Saya baru saja lolos dari bencana karena keberuntungan, tetapi saya tidak menyangka akan melompat ke dalam perapian lagi. Dia marah. Tapi apa gunanya marah? Lin Nan, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membasmimu? Akan tetapi, saat kedua belah pihak hendak bertarung, raut wajah Huang Zanhu tiba-tiba berubah menjadi ganas, dia menatap Lin Nan dan berteriak dengan ganas. Setelah mendengar kata-kata Huang Zanhu, ekspresi Lin Nan sedikit berubah. Dia hanya tahu sedikit tentang alam pengendali. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan tempurnya, dia tidak akan takut pada praktisi manapun. Namun, dia tidak tahu kemampuan tak terduga apa yang dimiliki alam pengendali. Pengendalian langit dan bumi. Tepat ketika Lin Nan siap bertempur, Huang Zanhu adalah orang pertama yang berteriak keras. Desis, desis, desis. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan terbentuk di depan Lin Nan dan mulai menyebar dengan kecepatan tinggi. Itu saja, merasakan energi yang tidak begitu kuat ini, Lin Nan segera memandang Huang Zanhu dengan sedikit jijik. Lemah. Baginya, energi yang dilepaskan Huang Zanhu terlalu lemah, dan luar biasa lemah. Energinya tampak menakutkan, tetapi persepsi abnormal Lin Nan segera menemukan bahwa tidak ada energi serangan yang kuat di dalamnya. Salah. Namun, saat Lin Nan merasa agak kecewa dan hendak memberikan pukulan mematikan kepada Huang Zanhu, tiba-tiba ia mendapat ide buruk dalam benaknya. Panggilan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan aura energi yang menakutkan menyelimuti Lin Nan dalam sekejap mata. Di dalam energi ini,
kekuatan sobek yang mengerikan mulai terus-menerus menyerang tubuh Lin Nan, dan juga mulai terus-menerus meningkatkan tekanan padanya. Energi ini seperti medan ruang angkasa Lin Nan, tetapi perbedaannya adalah Huang Zanhu bukanlah penguasa energi ini. Memang benar bahwa ia dapat memobilisasi energi, tetapi ia tidak dapat mengendalikan kekuatan dan arah energi tersebut. Cek, abang mau main sama kamu. Ledakan. Saat suara Lin Nan jatuh, sambaran petir tiba-tiba muncul entah dari mana dalam energi ini dan menghantam kepala Huang Zanhu dengan keras. Berdengung. Desis, desis, desis. Karena guntur datangnya tiba-tiba, Huang Zanhu terkejut dan otaknya langsung mati. Energi yang baru saja dikumpulkannya hancur dalam sekejap, membuatnya tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Mendesis. Menghadapi Lin Nan yang sekuat itu, Huang Zanhu mengernyitkan dahinya, namun tidak punya solusi. Terlalu kuat, dan terlalu luar biasa. Kemampuan yang ditunjukkan Lin Nan saat ini telah melampaui imajinasinya. Dengan kata lain, dia merasa Lin Nan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat ini, dan tampak selalu bercanda. Aku akan memberimu kesempatan. Carilah bantuan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jika kau terus bermain seperti ini, kau akan mati di dalam dupa. Kemudian, Lin Nan menyeringai, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata kepada Huang Zanhu. Bahasa Inggris. Pada titik ini, Huang Zanhu tidak berani percaya bahwa semua ini benar. Apakah Lin Nan akan berbaik hati membiarkanku pergi? Dan dia memintaku untuk meminta bantuan. Bagaimana ini mungkin? Lin Nan, katakan padaku di alam mana kamu berada. Meskipun Huang Zanhu tidak yakin, dia tetap bertanya pada Lin Nan tanpa menyerah. Di bawah tekanan alam yang mutlak, dia tidak percaya kalau Lin Nan masih akan sekuat itu, jadi pada saat ini dia sudah mengira kalau Lin Nan mempunyai alam kultivasi yang lebih tinggi darinya. Tetapi, mungkinkah orang semudah itu bisa mencapai tahap tengah alam pengendali? Bagaimana itu mungkin? Dia tidak percaya kalau tingkatan Lin Nan akan setinggi itu. Mengapa aku harus memberitahumu? Namun, Lin Nan sudah menunjukkan sedikit senyum pada saat ini, dan segera berkata kepada Huang Zanhu. Memang, Lin Nan tidak perlu memberitahu Huang Zanhu tentang wilayahnya sendiri. Ayo pergi. Huang Zanhu juga tidak berdaya, dan hanya bisa melotot tajam ke arah Lin Nan, lalu dia mengatakan sesuatu kepada Mo Yang dan segera berbalik dan berjalan keluar. Lin Nan tidak menghentikannya. Yang paling ia harapkan saat ini adalah tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Bagaimanapun, Huang Zanlong belum benar-benar terbebas dari bahaya. Panggilan. Setelah Huang Zanhu membawa Mo Yang pergi, Huang Tianba akhirnya terlatih-tatih dan menghela napas panjang. Di bawah penindasan mutlak kerajaan, dia tidak punya jalan keluar. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Lin Nan membiarkan Huang Zanhu pergi. Kalian keluar dulu, aku akan membantu ayahmu membuang racunnya. Lin Nan tidak menjelaskan banyak hal dan langsung berbicara kepada Huang Tianba. Tidak, tepat saat Huang Tianba hendak meninggalkan ruangan, Murong Yuyan dan Yu Xiner berbicara serempak. Dengan baik, baiklah, kalian berdua tetaplah di sini, Tianba akan menjaga di luar. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Kita tidak boleh membiarkan siapapun masuk, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan ayahmu. Lin Nan sedikit tertegun sejenak, lalu berbicara kepada Huang Tianba dengan ekspresi agak tak berdaya. Huang Tianba tentu tahu bahwa ini adalah momen paling penting, jadi dia mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Kakak Nan, bisakah kamu benar-benar mengeluarkan racun dari tubuhnya? Setelah Huang Tianba pergi, Murong Yuyan bertanya pada Lin Nan dengan nada agak terkejut. Dia percaya pada Lin Nan. Namun, dia memiliki sedikit pemahaman tentang racun di Laut Fenglei. Konon, racun itu adalah zat yang sangat beracun yang tidak dapat dinetralkan oleh ramuan atau kultivator manapun. Bisakah Lin Nan benar-benar menyelesaikannya? Haha, jangan khawatir. Lin Nan tersenyum lembut, lalu berbicara dengan nada tenang. Kemudian, dia segera mendatangi Huang Zanlong dan segera memasukkan pil detoksifikasi ke mulutnya. Lin Nan hanya menggunakan 1 dari 3 pil detoksifikasi. Faktanya, pil detoksifikasi tidak efektif dalam menetralkan racun Gu yang sangat beracun. Sekalipun efektif, efektivitasnya hanya sedikit dan tidak mempunyai efek ajaib. Tertawa. Setelah melakukan semua ini, Lin Nan sedikit merentangkan telapak tangannya, dan Ding Hai Shenzhen langsung muncul dari telapak tangannya. Kakak, itu semua tergantung padamu. Dia menyipitkan matanya sedikit, berbicara ringan, lalu dengan cepat mengeluarkan Ding Hai Shenzhen dan mulai mengendalikannya dengan energi sejatinya. Mendesis. Di bawah tatapan terkejut Murong Yuyan dan Yu Xiner, Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan tiba-tiba terbelah menjadi 9 bagian. Kemudian mereka dengan cepat terpisah lagi dan secara bertahap mulai menyusut. Pada saat 9981 jarum Ding Hai Shenzhen muncul di atas tubuh Huang Zanlong,
jarum Dinghai Shenzhen yang awalnya bersinar terang dengan cahaya keemasan telah menjadi setipis rambut sapi. Selanjutnya, Lin Nan mulai menerapkan akupuntur sesuai dengan titik akupuntur tubuh manusia. Tak satu pun dari hal ini dilakukan dengan tangannya, tetapi sepenuhnya dengan energi dan persepsinya yang sebenarnya. Dia sangat cepat dan menyelesaikan akupuntur 81 jarum emas dalam waktu kurang dari secangkir teh. Kakak Lin, apakah ini baik-baik saja? Tiba-tiba, Yu Xiner melihat Lin Nan tampak lega, jadi dia langsung bertanya. Mengenai penyembuhan penyakit dan penyelamatan nyawa, dia telah mengenal Yu Feng yang sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami tahu sesuatu tentang hal itu. Itulah sebabnya dia sangat terkejut setelah melihat metode khusus Lin Nan. Belum, kali ini, akupuntur akan menyegel titik akupunturnya untuk mencegah racun bocor keluar. Lin Nan menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia hanya melatih pendekatan ini satu kali dalam pikirannya, jadi dia tidak begitu yakin mengenai hal itu. Ia belum pernah menghadapi racun sekuat itu sebelumnya, jadi berhasil atau tidaknya ia bergantung pada takdir. Tertawa. Kemudian, dia menjentikkan jarinya sedikit, dan busur listrik biru terbentuk seketika dan jatuh di titik Tanzong Huang Zanlong dalam sekejap. Dentur. Kilatan busur listrik itu menimbulkan suara samar, tetapi langsung menciptakan kontak dekat dengan jarum emas yang dimasukkan ke titik Danzong. Ledakan. Sepertinya arus listrik itu terlalu kuat, menyebabkan dada Huang Zanlong yang tengah terbaring di tempat tidur langsung berdebar. Lalu, tubuhnya cepat membungkus seperti udang. Arusnya sepertinya terlalu kuat. Melihat keadaan Huang Zanlong saat ini, Lin Nan langsung menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata. Berdebar. Mendengar kata-katanya, Murong Yuyan dan Yu Xiner, yang telah menonton dari belakangnya, terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ya dewa, untung saja itu hanya sedikit meleset. Jika terlalu meleset, hati Huang Zanlong mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Namun, yang lebih mengejutkan mereka saat ini adalah mengapa Lin Nan memiliki kekuatan guntur dan kilat. Ini merupakan sifat yang paling sulit untuk ditumbuhkan di antara semua sifat yang ditumbuhkan oleh para praktisi. Terlebih lagi, dilihat dari kemahiran Lin Nan dalam mengendalikan kekuatan guntur dan kilat, dia jelas telah mencapai tingkat transenden. Dentur. Sementara keduanya terkejut, jari-jari Lin Nan mulai berkedut sedikit, dan busur listrik biru mulai menyerang tubuh Huang Zanlong lagi. Jarum emas menyentuh busur listrik dan langsung memasuki tubuh Huang Zanlong. Kelumpuhan pada saat itu membuat Huang Zanlong merasa sangat kesakitan. Lin Nan telah memfokuskan seluruh kesadaran dan persepsinya pada Huang Zanlong, memperhatikan dengan saksama perubahan dalam tubuhnya. Karena meridian jantung terlindungi, racun yang telah menyebar ke seluruh tubuh tidak dapat menyerang meridian jantung, tetapi masih mulai berkumpul menuju meridian jantung. Ditambah dengan daya tarik busur listrik Lin Nan, titik Danzong milik Huang Zanlong terus melonjak. Racun itu tidak bernyawa, ia hanya menyerang tempat jantung berdetak. Tak lama kemudian, benjolan besar berwarna gelap muncul pada dada Huang Zanlong. Ini semua racun dalam tubuhnya. Suara mendesing. Ledakan. Pada saat ini, Lin Nan bergerak secepat kilat dan langsung mencabut jarum emas dari titik Danzong di dada Huang Zanlong, dan sebelum racunnya menyebar, dia menamparkan dadanya dengan telapak tangan. Tertawa. Pada saat yang sama, kekuatan guntur dan kilat yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya langsung memasuki tubuh Huang Zanlong dari telapak tangannya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Huang Zanlong membuka mulutnya dan ingin berteriak. Akan tetapi, sebelum suara apapun dapat dikeluarkan, seteguk darah hitam yang berbau busuk langsung mengalir keluar dari perutnya dan menyerbu ke tenggorokannya. Wow, darah hitam beserta beberapa serangga beracun berwarna hijau setebal jari-jari kecil langsung muncrat ke tanah. Ya, itu menjijikkan. Jelas itu adalah pertama kalinya Yu Xiner melihat pemandangan yang menjijikkan seperti itu, dan dia langsung menjerit. Wow, saat dia melangkah mundur 2 langkah, Huang Zanlong sekali lagi memuntahkan 2 suap darah hitam di bawah rangsangan kekuatan guntur Lin Nan. 2260.